Oke, baik, kita sekarang akan mempelajari mengenai representasi fakta dalam first order logic. Nah, jadi pertama-tama fakta-fakta itu kita bisa representasikan dulu ke dalam bentuk WFF atau well-formed formula. Nah, yang kali ini akan kita pelajari itu adalah representasi fakta sederhana. Oke, mari kita lihat contohnya. Ini adalah beberapa kalimat ya. Lalu kita akan membuktikan apakah Andi tidak lulus apakah Andi tidak suka kalkulus? Kita ingin membuktikan itu. Kita langsung ya, ini tidak saya baca dulu karena nanti kita akan lihat juga. Oke, kita bentuk WFF-nya dulu. WFF-nya dulu dalam bentuk kuantor gitu loh, atau dalam bentuk logika predikat gitu ya. Andi adalah seorang mahasiswa. Ini kan nggak ada semua, nggak ada kata beberapa gitu ya, nggak ada kata ada gitu ya. Jadi langsung aja, ini predikatnya kan mahasiswa. Berarti mahasiswa Andi, yang dibacanya Andi adalah seorang mahasiswa atau Andi adalah mahasiswa gitu ya. Andi masuk jurusan elektro, berarti elektro Andi gitu, atau jurusan elektro Andi ya. Kadang boleh aja sih kalau mau disingkat M Andi, E Andi gitu ya. Cuman agak lebih susah, E itu apa ya? Kadang kan kayak gitu. Untuk memudahkan kita panjangkan saja. Setiap mahasiswa elektro, nah jadi ini udah ada kata setiap nih, setiap itu kan all ya, berarti mesti ada kuantor all-nya. Mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik, berarti ada X, ini kan predikatnya mahasiswa elektro, berarti E, karena setiap mahasiswa. Kan belum ada namanya ya, berarti kita X kan, si X gitu. Jadi kan masih bebas tuh orangnya. Semua X, kalau X adalah elektro, maka ini teknik, berarti X adalah teknik. Jadi ingat ya, all itu pasangannya adalah implikasi. Jadi all X, jika X adalah elektro, maka X juga adalah teknik. Oke, yang keempat, kalkulus adalah mata kuliah sulit. Ini juga langsung ya, ini subjek ya, bukan sebuah variabel gitu ya. Kalau variabel itu kan kayak setiap mahasiswa gitu kan, kita kan belum tahu mahasiswanya siapa. Kalau ini kan udah jelas ya mata kuliahnya kalkulus. Predikatnya adalah mata kuliah yang sulit. Nah, kita singkat sulit aja. Sulit kalkulus, berarti kalkulus sulit. Singkatnya gitu ya, kalkulus mata kuliah yang sulit, itu panjangnya. Oke, yang kelima, setiap, berarti ada all. Oke, mahasiswa. Tadi mahasiswa kita simbolkan X kan, berarti all X. Setiap mahasiswa teknik, berarti ada teknik X. Pasti akan. Berarti pasti akan, itu setiap mahasiswa teknik pasti akan, berarti maka. Pasti, berarti ingat ya, implikasi itu kan kalau kiri terjadi, maka menjamin kanan terjadi. Pasti akan, berarti yang kanan ini dijamin oleh yang kiri. Berarti mahasiswa teknik, itu di kirinya implikasi. Suka kalkulus atau membencinya. Nya ini kan berarti kalkulus ya. Berarti suka kalkulus. Siapa yang suka? Si mahasiswa. Mahasiswa itu kan simbolnya X tadi. Berarti X. Suka X kalkulus. Nah, kalau misalnya dua seperti ini berarti baca depan. Depan predikat belakang. X suka kalkulus. Atau karena dia benci, membencinya. Nya itu kan membenci kalkulus. Siapa yang benci? Mahasiswa. Berarti benci X kalkulus. Karena X itu adalah mahasiswa. Berarti all X, kalau X adalah teknik, maka X suka kalkulus atau membenci kalkulus. Nah, setiap mahasiswa, berarti all X, pasti ya akan suka terhadap suatu mata kuliah. Nah, jadi ini ada hubungan relasi ya. Hubungan ya relasi lah, maksudnya ada relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa itu belum tentu orangnya berarti X, mata kuliahnya belum tentu mata kuliah apa berarti Y. Mata terhadap suatu itu kan berarti nggak semua mata kuliah dong dia suka, berarti exist Y. Jadi jangan all X exist X juga kan bingung dong. Kan ini beda mahasiswa dengan mata kuliah, berarti ganti dong variabelnya. Setiap X ada Y. Ini kan suka, predikatnya suka, mahasiswa suka mata kuliah, X suka Y. Nah, artinya semua X, semua mahasiswa menyukai E, berarti eksis. Jangan dibaca semua mahasiswa menyukai ada mata kuliah, kan susah ya. Boleh setiap mahasiswa menyukai beberapa mata kuliah. Setiap mahasiswa menyukai mata kuliah tertentu. Setiap mahasiswa menyukai salah satu mata kuliah. Artinya kan sama, cuman lebih enak kalimatnya didengar daripada menyukai ada gitu ya. Oke, menyukai suatu mata kuliah suatu itu kan berarti eksis ya. Mahasiswa yang tidak pernah hadir pada mata kuliah sulit,
maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Nah, ini artinya mahasiswa yang tidak pernah hadir. Artinya kan semua mahasiswa. Jadi mahasiswa yang nggak pernah hadir, berarti kan semua mahasiswa yang nggak hadir. Jadi all. Jadi kita harus pintar juga menerjemahkan. Kadang tidak selalu ada kata-kata gitu ya. Jadi all X. Jadi di mana X adalah mahasiswa yang tidak hadir, berarti tidak hadir pada mata kuliah yang sulit. Berarti Y adalah mata kuliah sulit. Jadi si X, si mahasiswa tidak, jadi not hadir pada mata kuliah yang sulit. Y ya. Pada semua mata kuliah yang sulit, pada setiap mata kuliah yang sulit. Jadi kalau dia tidak hadir pada mata kuliah sulit, berarti kan semua mata kuliah yang sulit dia tidak hadir, gitu ya. Maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Jadi tidak suka. Jadi X tidak suka Y. X mahasiswa tidak suka mata kuliah itu, mata kuliah yang itu, yang sulit itu, gitu ya. Ini kan ada sulitnya nih. Andi tidak pernah hadir pada mata kuliah kalkulus. Andi ini kan sudah konstanta ya, bukan lagi variabel, berarti bukan X ya. Berarti tidak pernah hadir, berarti not hadir. Andi pada kalkulus. Andi tidak pernah hadir. Andi tidak hadir pada mata kuliah kalkulus. Gitu ya. Oke, itu cara mengubahnya. Baru jadi WFF, belum membuktikan. Nah, ini saya ringkas ya hasilnya supaya tidak rame kayak gini. Nah, ini dia. Jadi tidak saya jelaskan lagi karena barusan udah saya jelasin. Nah, lalu sekarang mari kita mau membuktikan nih, Andi itu sebenarnya suka kalkulus atau enggak sih gitu. Jadi mari kita cari yang menunjukkan suka atau tidak suka gitu ya. Nah, mana nih yang menunjukkan suka? Ini kan suka atau benci, jadi belum mengarah ke suka aja atau tidak suka aja gitu ya. Kalau yang ini kan masih nggak jelas nih siapa yang suka gitu kan. Dan ada beberapa mata kuliah yang tidak disukai. Kalau yang ini kan ada nih tidak suka. X, Y. Jadi kita harus memastikan fakta-faktanya ini ada gitu. Atau dari fakta-fakta yang ada deh kita gabungkan gitu ya. Nih, ada fakta mahasiswa Andi boleh. Andi elektro, ya boleh aja. Kalkulus mata kuliah sulit. Itu kan fakta-fakta yang udah bisa langsung dipakai ya. Andi tidak hadir pada mata kuliah kalkulus. Nah, sekarang kira-kira yang mana nih yang bisa memenuhi, apakah nanti nomor 3 yang menunjukkan ke sana, nomor 5 kah, nomor 6 kah, atau nomor 7? Oke, mari kita coba ya. Pertama dengan menunjukkan bahwa Andi tidak hadir kalkulus. Andi tidak hadir kalkulus. Kemudian berikutnya kalkulus mata kuliah yang sulit nih. Sulit kalkulus. Jadi digabung ya. Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit karena dia digabung, dua kalimat digabung kan dan ya. Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit dan Andi tidak pernah hadir kalkulus. Lalu kebetulan Andi adalah mahasiswa dan Andi adalah mahasiswa. Nah, jadi di sini kalau kita mengganti X-nya, X itu kan mahasiswa ya. Jadi bisa diganti dengan sosok Andi dong. Kan nih semua mahasiswa, berarti siapapun boleh menggantikan gitu. Termasuk Andi. Dan semua mata kuliah. Berarti mata kuliah apapun boleh, termasuk kalkulus. Karena ini all. Gitu loh. Kalau di sini kan dia yang 6 ini kenapa enggak? Ya karena eksis. Kita nggak bisa, belum tentu kan kalkulus kan. Kalau ini all, seumpama ini all, berarti kan semua mahasiswa menyukai semua mata kuliah. Berarti sudah barang tentu Andi menyukai kalkulus karena semua mahasiswa menyukai semua mata kuliah. Cuman sayangnya ini kan eksis. Jadi kan kita nggak bisa menentukan mata kuliah apa itu gitu ya. Jadi ini nggak bisa kita pakai gitu. Jadi yang memungkinkan untuk mencari suka atau tidaknya ya nomor 7 gitu. Jadi di sini sekarang kita cek nih. Kebetulan fakta kita sudah terkumpul nih 3. Mahasiswa Andi. Nah, X-nya kita bisa ganti dengan Andi, Y-nya kita bisa ganti dengan kalkulus karena di sini all ya. Jadi mahasiswa Andi dan sulit kalkulus, cocok kan? Dan tidak hadir Andi kalkulus, maka tidak suka. Nah, jadi ini yang terjadi adalah tidak suka Andi kalkulus. Berarti apa? Andi tidak suka kalkulus, itu buktinya jadinya. Jadi seperti itu gitu. Nah, kalau kalian bandingkan dengan yang sebelumnya di materi yang sebelumnya yang menggunakan CNF, itu kan kita melakukan resolusi ya. Jadi kita cocokin, kita cari yang berkontradiksi gitu ya, misalnya R dan not R gitu kan. Itu kita
cari-cari cocokan-cocokan sampai ketemu yang kosong. Nah, kalau kita mau melakukan hal itu, kita tidak bisa menggunakan kuantor. Kuantor-kuantor ini harus dihilangkan dulu. Dan semua ini harus dirubah menjadi CNF. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di resolusi untuk first order logic. Nanti di video yang berikutnya ya.